Kasih anak sepanjang galah, kasih ibu sepanjang jalan. Mungkin pepatah itulah yang tepat untuk disandingkan ke penyanyi Denada yang mengupayakan kesembuhan buah hatinya Aisyah Al-Wurum saat mengidap penyakit leukemia. Baru-baru ini, perjuangan Denada pun kembali dibanjiri pujian warganet. Ya, perjuangan Denada untuk kesembuhan putrinya itu memang tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Harus bolak-balik Jakarta-Singapura untuk menjalani kemoterapi. Semua pun dijalani Denada tanpa mengenal lelah demi satu keinginannya, yaitu kesembuhan bagi putri cantiknya Aisyah Al-Wurum. Maka perjuangan Denada pun berujung manis setelah bulan Juli lalu Aisyah dinyatakan sembuh. Dan perjuangan yang dilakukan Denada tidak pelak mendapatkan pujian dari netizen karena sikapnya yang tidak melakukan penggalangan dana untuk kesembuhan putrinya. Maka seperti inilah sekelumit kisah Denada yang kala itu berjuang demi kesembuhan Aisyah. Tidak ubahnya seperti Denada, perjuangan kini juga sedang dilakukan Adila Jelita, istri Indra Bekti. Turut mendampingi suami tercintanya untuk berjuang melawan penyakit pendarahan di otak yang dideritanya. Dila pun justru mendapatkan omongan miring setelah niatnya melakukan penggalangan dana diserang habis-habisan oleh sebagian warganet. Maka seperti inilah tanggapan keluarga tentang kontroversi netizen yang mempersoalkan penggalangan dana oleh Aldila. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ramainya pemberitaan terkait istri Indra Bekti, Aldila Jelita, yang berniat membuat penggalangan dana untuk kesembuhan suaminya Indra Bekti, rupanya kembali mengulas perjuangan panjang Denada untuk memperjuangkan kesembuhan Aisyah Al-Wurum. Ya, berjuang keras selama bertahun-tahun demi kesembuhan penyakit leukemia yang diderita putri cantiknya itu. Akun sosial media milik Denada pun kembali banjir pujian dari warganet yang memuji ketabahan serta kekuatan Denada yang tidak pernah lelah untuk mengupayakan kesembuhan putri sematawayangnya itu. Seperti inilah sekelumit kisah Denada yang pada kala itu berjuang di Singapura yang menelan biaya yang tidak sedikit. Tapi yang pasti banyak sekali, besar sekali. Kami bayar tempat tinggal kami ini buat ini ya. Karena kenapa ya jadi besar sekali? Karena permasalahannya itu karena kami selain biaya medis yang 2 kali 3 kali lipat lebih mahal daripada di Indonesia, tapi kami juga punya kami harus tinggal di sana. Dan ini Singapura ini terkenal sebagai negara yang luar biasa mahal sekali. Untuk tempat tinggal aja kami bayar 35 juta per bulan. Ini belum lagi ditambah dengan listrik, biaya makan, biaya kehidupan, biaya transportasi, biaya rumah sakit, biaya obat, dan semua pengkondisian yang kami harus lakukan di rumah itu. Kita harus memastikan rumah itu selalu steril, berarti ada pengkondisian alat-alat yang kita harus beli, filter udara di setiap ruangan dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya berapa, besar sekali. Kira-kira seperti itu.
Perjuangan Denada demi mendapatkan kesembuhan bagi putri cantiknya itu memang tidak mudah dan patut diacungi jempol. Menapaki sedikit kisahnya pada kala itu, Denada pun sempat kembali mengunggah video kisahnya di 2018 sampai 2019 silam, usahanya untuk kesembuhan sang buah hati. Denada pun menceritakan bagaimana di bulan Juni 2018 silam menjadi sebuah fase terberat dalam perjuangannya ketika melihat putri tercintanya tersebut mengalami kerontokan rambut. Belum usai sampai di situ, Denada pun juga harus menyembunyikan kondisi Jerry Aurum, ayah Aisyah yang sedang ditahan karena kasus narkoba. Rap, joget rap ibu. Seandainya kamu merasakan, jadi aku sebentar saja takkan sanggup hatimu terima sakit ini begitu parah. So show me how much you love me. This much. That much only. No, this much. This much. This much, okay? This, I love it as big as outer space. Okay? This much. This much. This much. Iya, jadi sejujurnya itu kita berusaha untuk bohongin dia selama mungkin gitu pada saat itu gitu. Jadi pada saat dia tuh rambutnya mulai rontok, rontoknya kan nggak sedikit ya, sekali rontok tuh dia banyak gitu. Dan model rontoknya itu adalah pada saat dia duduk gini nih, nempel nih misalnya ke sofa nih. Terus begitu dia bangun, saya tuh rambutnya ketinggalan. Nah ketinggalan tuh segenggam, 2 genggam tangan gitu. Nah kita tuh berusaha membohongi dia supaya dia nggak kaget dan dia nggak kepukul dengan itu. Jadi kita yang ada di sebelahnya dia, biasanya kita langsung ambil itu rambutnya dan kita umpetin langsung. Sama saya simpenin, ada beberapa yang saya buang gitu ya, karena saya nggak mau dia ngelihat gitu. Dan tapi kan lama-lama dia mungkin cukup merasa gitu bahwa wah rambutnya kok udah mulai kayak nggak berbeda gitu. Mulailah saya merayu dia untuk potong rambut. Dia pegang rambutnya dan dia lihat di kaca. Karena yang hilang itu rambutnya yang di sini dulu, yang di ubun-ubun itu yang hilang dulu. Jadi itu yang hilang dulu, yang ini mulai panjang, terus dia di awal-awal kan dia nggak lihat karena depannya masih panjang kan, depannya dia juga pakai poni. Tapi lama-lama dia mulai begini, dia mulai lihat bahwa dia mulai botak gitu. Itulah di saat dia ngelihat kaca gitu. Dan kayak sekarang ini kan yang dipikirkan buat saya kan Shakira gitu. Begitu juga pada saat ya papanya sedang ada musibah seperti ini. Lagi-lagi kan yang saya pikir, of course saya juga mikirin papa saya, kasihan. Of course lah, itu juga memukul kami sekeluarga gitu. Tapi lagi-lagi concern kita pasti gimana caranya saya lindungi anak saya. Gimana caranya di saat ini saya jaga anak saya. Justru inilah momennya saya sendiri. Berarti kan sekarang betul-betul dalam secara lahiriah saya sendiri sekarang ini. Ya kan waktu itu sempat video call ya, dulu tuh beberapa kali sempat video call, tentunya atas izin dari Bapak Kapolres ya, waktu itu Bapak Kapolres Jakarta Barat ya. Kita senang sekali dan kita bersyukur sekali, khususnya saya, karena waktu itu Mas Jerry dikasih dispensasi lah, boleh video call dengan Shakira. Kenapa kok nggak datang ke sini, kok udah lama nggak datang ke sini, kok handphonenya aku nggak bisa di WhatsApp gitu, kok aku nggak bisa telepon papa, kok yang kayak gitu. Ya berat buat aku. Perjuangan keras Denada memang belum usai sampai di situ saja. Mahalnya pengobatan sang buah hati pun membuatnya harus melakukan segala cara, termasuk menjual 2 rumah yang diakui Denada tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan kesembuhan putrinya.
ada di TBC Matupang, satu lagi yang ada di Pejaten Raya. Di Pejaten Raya itu sebenarnya ada rumah utama kami tadinya. Jadi saya kira juga tubuh besar juga di situ gitu, dan itu rumah yang banyak sekali sebetulnya kenangannya gitu. Tapi itu rumah saya yang paling tinggi value-nya gitu. Jadi justru dari yang lainnya saya coba jual yang itu gitu, yang itu dan yang satu lagi yang di TBC Matupang, 2 itu gitu. Jadi nggak apa-apa gitu, dan ya udah kita ikhtiar saja sekarang, kita jual itu. Tidak sebanding rasa-rasanya antara rumah itu, mau berapapun rumah yang ada di dunia ini tidak akan sebanding dengan hidup Syakira, hidup anak saya. Jadi buat saya ringan aja buat saya untuk jual rumah itu. Perjuangan Denada pun berujung manis. Pasca bulan Juli lalu, Aisyah dinyatakan sembuh. Dan seperti inilah kebahagiaan yang dirasakan oleh Denada. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Dwi Andika. Jangan lupa untuk saksikan Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu sehari 3 kali. Wow, Intens. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Perjuangan Denada untuk kesembuhan putrinya memang tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Apalagi perjuangan yang dilakukan Denada itu tanpa perlu melakukan penggalangan dana. Dan tentu saja biaya yang dikeluarkan oleh Denada selama bolak-balik Indonesia-Singapura tidaklah sedikit. Harus bolak-balik Jakarta-Singapura untuk menjalani kemoterapi. Semua itu pun dijalani Denada tanpa mengenal lelah demi satu keinginannya, yaitu kesembuhan bagi putri cantiknya. Perjuangan Denada pun akhirnya berujung manis setelah pada bulan Juli lalu Aisyah dinyatakan sembuh. Saat ini kan Aisyah sudah sekolah ya di sana gitu. Jadi dia pun lagi baru mengawali proses di mana dia mulai sesuatu hal yang baru, yang sangat amat baru buat dia. Ya, selama 3 tahun kita di sana, 3 tahun pertama kita itu di sana, kita betul-betul di dalam menjalani satu hal yang daily rutinitas sehari-hari yang itu saja. Gitu, dia tidak bisa bersosialisasi, nggak bisa bersekolah, dia hanya pergi ke rumah sakit. Jadi hidup kita waktu itu hanya rumah sakit, rumah, sekali-sekali ke supermarket itu. Tapi that's it, nggak ke mall, nggak kemana. Dan sekarang tiba-tiba dia bisa bersosialisasi, bisa berteman, bersekolah, bisa main di luar, di udara luar, ya Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Itu ada suatu hal yang kita syukuri banget. Tapi kan ini juga proses. Namun, di balik kesembuhan putrinya itu, terselip sebuah cerita perjuangan Denada saat harus bolak-balik dari Indonesia ke Singapura demi kebutuhan pengobatan sang putri. Selain itu, Denada pun juga menceritakan momen-momen haru saat dirinya harus kembali bekerja di Indonesia dan meninggalkan putri tercintanya itu di Singapura. Sekarang udah alhamdulillah semenjak udah nggak ada travel restrictions lagi, semenjak ke Indonesia sudah menjadi lebih mudah ya, udah nggak ada karantina gitu, masuk ke Singapura juga sudah tidak ada karantina, udah nggak sulit lagi gitu. Terus Aisyah juga udah mulai sekolah, jadi aku juga udah lebih bisa balik-balik ke Indonesia. Jadi sekarang sebenarnya hitungannya udah lebih mudah dan udah lebih sering buat aku untuk balik ke Indonesia gitu. Bahkan sebulan sekali mungkin aku bisa balik ke sini. Tapi di sini biasanya seminggu, 2 minggu balik lagi ke sana. Nanti baru bulan depan baru balik lagi gitu. Sama Aisyah juga di sana berdua-duaan terus. Dan ya memang adanya cuma aku di sana. Jadi maksudnya orang tuanya dia cuma aku di sana gitu. Jadinya of course pasti tentunya dia pasti nangis kalau aku tinggal gitu. Dan kemarin biasanya tuh sampai benar-benar aku mau jalan, biasanya aku memilih pada saat dia masih sekolah, pada saat dia lagi sekolah aku memilih hari di saat dia sekolah. Jadi istilahnya itu dia terdistract gitu, nggak terlalu fokus banget
menyadari bahwa aku tuh mau pergi ke Indonesia gitu. Tapi kali ini kebetulan dia lagi libur sekolah. Jadi kemarin pas aku pulang dia dalam keadaan di rumah dan dia yang dada-dada sama aku. Biasanya aku yang nganterin dia dulu sekolah. Jadi dia masuk sekolah, dia kan terdistract tuh sama teman-teman sekolah segala macam. Paling enggak sekian jam tuh dia nggak terlalu aware bahwa aku tuh ada di pulang ke Indonesia. Kemarin nggak bisa, jadinya dia ya gitu nangis apa segala macam begitu. Jadi gini, aku berusaha untuk memberikan penjelasan kepada dia, penjelasan bahwa oke, ibu sebagai orang dewasa, sebagai orang tua harus bekerja, harus mencari nafkah. Itu adalah tanggung jawab dan tugasnya orang tua gitu. Tapi kan sebenarnya pemahaman seperti itu sebetulnya kepengennya aku nggak perlu mesti jelasin gitu ke dia. Maksudnya aku kepengennya idealnya itu di kepala aku adalah aku tetap bisa bekerja tanpa harus jauh-jauh dari dia. Di sisi lain, kembali menguak berita tentang perjuangan Denada. Memang tidak ubahnya karena aksi dari Aldila Jelita, istri Indra Bekti yang mendapat hujatan dari netizen karena idenya melakukan penggalangan dana untuk suaminya yang baru dirawat di rumah sakit pada hari keempat saat ide tersebut diumumkan ke publik. Maka, seperti inilah tanggapan keluarga tentang kontroversi dari netizen yang mempersoalkan Aldila Jelita melakukan penggalangan dana. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Kembali menguak berita tentang perjuangan Denada. Memang tak ubahnya karena aksi dari Aldila Jelita, istri Indra Bekti. Sebenarnya, perjuangan Dila yang turut mendampingi suami tercintanya itu untuk berjuang melawan penyakit pendarahan di otak patut diacungi jempol. Namun, yang sulit diterima oleh sebagian netizen adalah niatan istri Indra Bekti yang ingin melakukan penggalangan dana untuk biaya pengobatan suaminya itu. Banyak mendapatkan omongan miring karena aksinya tersebut. Seperti inilah tanggapan keluarga dengan aksi yang dilakukan Aldila Jelita. Dan juga aku mau sekalian memberitahu gitu kalau kita lagi berat karena kita lagi usahain banget saat ini. Kayaknya aku mau membuka penggalangan dana gitu untuk Mas Indra karena yang tampaknya akan 20 hari ke depan Mas Bekti itu akan di sini gitu. Jadinya biayanya udah sangat besar di hari keempat ini gitu. Jadi aku udah broadcast ke beberapa teman-teman juga, alhamdulillah ya mulailah ada beberapa yang udah memberikan kebaikannya, keikhlasannya yang nggak mau dikasih tahu siapa namanya. Ya alhamdulillah sih. Jadi semoga yang mendengar ini juga bisa membantu Mas Bekti gitu. Berharap ada tangan-tangan baik yang bisa nolongin Mas Bekti sampai sehat gitu. Amin. Ya mungkin kalau itu terpaksa dilakukan ya kita kembalikan itu ke Dila ya. Karena Dila yang lebih tahu kan perekonomiannya gitu. Kalau kita sih keluarga akan bantu kalau memang dibutuhkan apa ya kasih tahu. Ya ditambah lagi mungkin kalau saya juga baca gitu kan. Nah, kita takutnya nanti dia malah jadi pikiran atau apa. Jadi kita lebih fokus nanyain tentang update perkembangannya Mas Indra aja. Mengenai masalah itu udah ininya dia aja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel
Intens Investigasi.